kelahiran Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada saat terakhir kependudukan fasisme Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942. Di saat tentara Jepang di Asia Tenggara sudah mulai terdesak oleh tentara sekutu, tahun 1943 kekuatan tentara Jepang sudah mulai rapuh, sehingga di beberapa medan pertempuran, pihak sekutu dapat memukul mundur tentara Jepang dengan sangat mudahnya. Dalam kondisi yang sangat terdesak seperti saat itu, menimbulkan Jepang sudah merubah sikap politiknya terhadap negara-negara yang didudukinya atau negara-negara yang sedang dijajah oleh Jepang, termasuk terhadap bangsa Indonesia. Jepang melancarkan politik melalui bangsa Asia dengan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Burma dan Filipina dengan maksud agar kedua negara tersebut dapat bersedia mendukung Jepang dalam menghadapi tentara sekutu. Dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan janji yang telah Jepang sebutkan atau janji kemerdekaan terhadap Indonesia, pemerintah penduduk Jepang di Jawa membentuk sebuah badan yang diberi nama Dokuritsu Zubi Tosakai atau Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 60 orang ditambah dengan 3 orang ketua, di mana salah satu ketua adalah tokoh yang mewakili Jepang yang bernama Iti Bangase. Dan ketua muda dijabat oleh Rajiman Widyodiningrat dan Raden Panji Suroso. Pada tanggal 18 Mei 1945, bertepatan dengan hari kelahiran Tenno Haikai, seorang kaisar Jepang BPUPKI yang dilantik oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, seorang tentara ke-16 Jepang. Dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 2 bulan sejak tanggal 18 Mei sampai dengan 17 Juli 1945, dengan 2 kali masa sidang telah dapat menyelesaikan tugas berat, yaitu berkenaan dengan dasar negara dan bentuk negara. Dalam setiap sidang bukannya berjalan dengan mulus-mulus saja, tapi mereka juga mengalami rintangan-rintangan dalam diskusinya. Perdebatan terjadi antara 2 golongan besar, yaitu Bung Karno menyebutnya dengan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Pertama, motif ekonomi, bentuk eksploitasi kekayaan alam bangsa terjajah. Itu adalah masalah yang dihadapkan atau didebatkan oleh 2 golongan tersebut. Kedua, motif politik dalam rangka melenggakan kekuasaan dengan politik pecah belah atau sering disebut dengan politik divide et impera atau politik belah bambu. Dan ketiga yaitu motif agama, sehingga targetnya pun cukup jelas, akan memerangi Islam dan mengeruk kekayaan sehingga bagai kalangan santri hal ini dianggap sangat berbahaya. Kedua sistem pendidikan di atas akan mempengaruhi pola pikir kedua golongan. Usulan dasar negara baik berasal dari golongan nasionalis dan golongan Islam ini berlangsung dengan perdebatan panjang sampai tanggal 1 Juni 1945. Namun sayangnya, sejarah mengenai hal ini sekarang sudah mulai hilang dari peredaran, sehingga sulit untuk melacaknya. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan sebuah pidato atau sebuah orasi yang cukup panjang, sekitaran 21 halaman yang dihadapkan sidang badan penyidik. Dalam pidato tersebut, kerap disampaikan oleh Soekarno ditimbalkan dengan tepuk tangan tersebut. Untuk pertama kalinya ia memperkenalkan apa yang disebut sebagai Pancasila atau ideologi negara bangsa Indonesia pertama kalinya, sekaligus beliau menyatakan bahwa Pancasila ini dapat dijadikan sebagai asas filsafat negara Republik Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila dilatar belakangi oleh peristiwa pembantaian pada tanggal 30 September dan pada tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dengan diabdikan peristiwa pengorbanan para pahlawan revolusi diperingati Hari Kesaktian Pancasila dan pembangunan Monumen Pancasila Sakti. Hari kesaktian ini ditetapkan oleh Jenderal Soeharto, sedangkan kelahiran Pancasila digagaskan oleh Presiden Soekarno.
Meskipun Presiden Soekarno yang menggali adanya Pancasila, tetapi Pancasila saat itu tidak bisa menjadi pusaka yang begitu kuat. Pada masa Orde Baru, sebuah film ditayangkan di TV nasional, yang tujuannya mengingat peristiwa G30 SPKI. Hingga saat ini, upacara pengibaran bendera selalu dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Setelah upacara peletakan bunga dilanjutkan di Makam Pahlawan Revolusi di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu fungsi pokok. Secara yuridis, Pancasila sebagai filsafat negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofi segrondslag dari negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu meliputi peraturan perundang-undangan dalam negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan Nusantara, pemerintahan, dan aspek-aspek lainnya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan asas kerohanian negara. Dalam pengertian ini, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedudukan tersebut secara rinci dapat dinyatakan sebagai yang pertama, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara, termasuk para penyelenggara partai, untuk memelihara budi pekerti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya tadi tentang fungsi lain Pancasila. Fungsi lain Pancasila. Fungsi lain Pancasila atau fungsi tambahan merupakan perwujudan dari realisasi Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila harus selalu ada di dalam berbagai bidang. Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nilai-nilai Pancasila harus selalu ada dalam sistem pemerintahan. Kedua, Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila menghadirkan wajah-wajah bangsa yang memiliki nyawa dan semangat sesuai dengan sila Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang selalu relevan sepanjang zaman. Nilai-nilai itu diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan roh yang mendasari keempat sila lainnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa Indonesia adalah negara yang monoteis, yaitu negara yang percaya akan adanya satu Tuhan, bukan negara yang ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dengan kata lain, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada agama. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang dimaksud adalah manusia yang adil dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai keadilan serta martabat sebagai makhluk Tuhan. Nah, martabat sebagai makhluk Tuhan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, toleransi, dan yang selalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Cila mengenai makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada sila ketiga yaitu sila Persatuan Indonesia. Yang dimana seperti kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keragamaan budaya, suku, agama, ras, dan bahasa. Sesuai dengan konstitusi tujuan negara, yaitu berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Yang dimana di sini tuh tugas suatu pemerintahan tanpa harus memandang latar belakang dari ras, suku, budaya, agama, dan bahasa tersebut. Jadi di sini tuh sebenarnya yang diperlukan itu rasa toleransi, saling menghargai, saling menghormati, sehingga suatu negara tidak akan terjadi perpecahan. Pada sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana konstitusi mengutamakan untuk mewujudkan negara yang demokratis, yang dimana kedaulatan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Pada sila keempat tersebut, suatu rakyat juga sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu negara yang demokratis. Karena di sini tuh kan suatu kedaulatan itu sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. Jadi di sini tuh rakyatlah yang berperan penting dalam yang tercantum dalam sila keempat tersebut. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini tuh sebenarnya tugas pemerintahan untuk memberikan keadilan seadil-adilnya kepada rakyatnya. Banyak yang terjadi, pemerintahan itu lebih mengutamakan pangkat atau latar belakang seseorang, sehingga suatu keputusan atau suatu hukum tidak diberikan kepada orang yang bersalah. Sebaliknya, hukum itu diberikan kepada orang yang tidak bersalah sama sekali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan juga tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun implementasinya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap saling tegang rasa, dan toleransi. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan juga berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Adapun implementasinya adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
dan juga memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun implementasinya adalah sebagai warga negara, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dengan hasil musyawarah. Dan selanjutnya adalah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam musyawarah, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang selanjutnya adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun implementasinya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.